Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 5 tentang hadis maudhu. Baik, hal pertama yang kita cek pada makalah ini adalah daftar pustaka. Dari daftar pustaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah lumayan banyak. Kemudian kita masuk ke daftar isi. Sudah cukup rapi meskipun agak terlalu ke kanan. Seharusnya ukuran kertas itu 4 atas, 4 kiri, 3 cm kanan. Nah, ini kan nggak sampai 3 cm. Harusnya 3 cm. Jadi format di Microsoft Word-nya harus disesuaikan. Nah, ini 3 cm segini. Jadi seharusnya nggak melebihi 3 cm. Baik, hadis palsu itu apa? Saya singkat saja karena ini 2 makalah. Hadis palsu itu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan hadis tersebut atau tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Jadi diaku-aku, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Dan hadis palsu ini sudah diancam oleh Rasulullah SAW pada sebuah hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini hadis mutawatir lafzi. Jadi tidak diragukan lagi kesahihannya, kebenarannya, karena sudah mutawatir. Mutawatir itu tidak perlu diteliti lagi. Jadi sudah pasti benar dari Rasulullah SAW karena para sahabat, puluhan sahabat itu tahu hadis tersebut. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 70, 80 sahabat mengetahui hadis itu. Begitu pula dengan generasi-generasi setelahnya meriwayatkan hadis tersebut, jumlahnya pun banyak puluhan. Nah, ancaman bagi orang yang memalsukan hadis itu adalah dimasukkan ke dalam neraka. Maka huruf hukumnya adalah haram memalsukan hadis. Bahkan orang yang memalsukan hadis disebut dengan kadzdzab, pendusta. Orang yang memalsukan hadis disebut juga sebagai dajjal. Dajjal itu secara bahasa artinya pendusta. Padahal dajjal itu makhluk paling buruk di muka bumi ini. Jadi orang yang membuat hadis, memasukkan hadis, dia sudah disebut dajjal, sudah layak disebut dengan dajjal. Baik, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis palsu. Jadi pemalsuan hadis itu awalnya ada yang mengatakan tahun 41 Hijriah. Bahkan sebenarnya zaman Rasulullah itu sudah ada yang memalsukan hadis, meskipun jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Nah, tugas bagi pemakalah kelompok 5, presentator kelompok 5 adalah mencari, menelusuri sumber yang mengatakan bahwa zaman Rasulullah sudah ada pemalsuan hadis. Kemudian sertakan juga pemalsuan hadis zaman setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Jadi zaman Utsman bin Affan itu ketika meninggal, kaum muslimin terpecah menjadi 3 golongan. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah, dan Khawarij. Antara satu golongan dan golongan yang lain saling memusuhi. Bahkan Khawarij ingin membunuh Ali dan Muawiyah. Ali berhasil dibunuh, Muawiyah tidak berhasil dibunuh. Nah, untuk menarik perhatian kaum muslimin yang lain agar masuk ke golongannya, maka caranya dengan membuat hadis palsu salah satunya. Nah, ini tentu hal yang buruk. Padahal Muawiyah sendiri atau Ali sendiri tidak pernah menyetujui hal tersebut. Karena pemalsuan hadis itu merupakan ancamannya neraka. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor politik munculnya hadis palsu. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan usaha kaum musuh Islam, orang Zindik, Yahudi, Nasrani untuk merusak pemahaman kaum muslimin dengan membuat hadis-hadis palsu. Kemudian sikap fanatik buta terhadap suatu madhab, suku, atau bahasa atau negeri. Nah, itu juga. Kemudian, jadi ini saya singkat saja karena 2 makalah. Kaum muslimin yang melakukan hadis menurut persangkaan mereka baik. Jadi ada orang yang suka beribadah, mereka ingin mengajak orang lain beribadah juga, yaitu dengan cara membuat hadis palsu. Padahal itu
mungkin niatnya baik tapi caranya salah, maka hukumnya tetap salah. Kepuasan hawa nafsu untuk mendekatkan diri kepada penguasa. Jadi penguasa atau raja zaman dulu itu suka sekali mendengar syair atau hadis. Nah, ada sebagian orang yang membuat hadis palsu. Ketika disampaikan kepada raja, raja senang, maka akan mendapat emas dari raja. Nah, itu faktor duniawi, hawa nafsu. Baik, ini berkenaan dengan hadis palsu. Langsung saja saya masuk ke kelompok 6. Jadi kalau makalah ini sebenarnya secara daftar pustaka itu sudah banyak ya. Tetapi saya lihat di sini kelemahannya tidak ada footnote. Tidak ada footnote. Padahal yang diminta adalah menyertakan footnote pada tiap halaman. Nah, jadi ini misalkan paragraf ini, kaum sindik, ini sumbernya dari mana? Kalau seandainya tidak ada footnote, harusnya berasal dari pikiran kalian, orisinil. Tapi kalau seandainya mengambil dari seseorang, kitab atau jurnal, maka harus disertakan footnote. Nah, itu bukti kejujuran seorang penulis. Nah, ini menggunakan body note. Maka rubah menjadi footnote. Oke, ini untuk makalah kelompok 5. Langsung saja saya ke makalah kelompok 6. Hal pertama yang kita cek dari makalah kelompok 6 ini adalah daftar pustaka. Di sini hanya 3, jadi sangat miskin sekali daftar pustaka. Apalagi daftar pustaka pertama itu dari WordPress. Ini haram dalam perkuliahan kita. Tidak boleh makalah diambil dari WordPress, Blogspot, Webley. Jadi ambil dari buku atau dari jurnal. Dulu sudah saya ajarkan bagaimana ngambil dari buku online, jurnal online, maka kalian manfaatkan itu, karena itu semua gratis. Baik, tolong ditambah, paling tidak 7. Tambah 5 daftar pustaka lagi. Kata pengantar saya lewati, daftar ini sudah bagus karena menggunakan online. Langsung update otomatis seperti itu. Kemudian pendahuluan sudah bagus, rumusan masalah, bagaimana pengertian tahrir hadis, tinggal ditambah pertanyaan atau tanda tanya. Kemudian pembahasan. Pada pembahasan di sini ada pengertian tahrij. Di sini ada pengertian tahrij dan footnote-nya ini ke WordPress. Cara penulisan baik. Cara penulisannya ini harusnya menggunakan Times New Roman bukan Calibri. Saya beri warna kuning kenapa? Karena jadi setelah saya telusuri di WordPress ini, penulis melakukan copy paste. Dan copy paste-nya tidak tanggung-tanggung, tetapi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraf. Jadi kalau kita lihat di sini dari awal sampai sini ini copy paste semua. Seharusnya tidak seperti itu, karena ketika copy paste berarti tidak ada usaha sama sekali. Maka kalian rubah substansinya sama, tetapi kata-katanya dari kalian. Jadi kalau dicek dengan aplikasi plagiasi Turnitin yang aplikasi yang bagus, maka ini akan berwarna merah semua ini. Paragraf-paragraf ini yang warna kuning. Usahakan dengan bahasa kalian sendiri, dirubah seperti itu. Dan kalau bisa, misalkan dalam pengertian tahrij ini tidak diambil hanya dari satu sumber, dari beberapa sumber untuk memastikan apakah benar atau tidak. Nah, bisa jadi dari pendapat yang lain tidak seperti itu. Maka ambil dari beberapa sumber untuk pengertian saja. Nah, itu cara penulisan yang benar. Jadi tahrij itu, saya ingin menjelaskan sedikit, tahrij itu untuk menelusuri sebuah hadis, dari mana sumbernya. Jadi misalkan hadis innamal a'malu binniyat, dengan tahrij kita menemukan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya. Nah, itu semua ketemu dengan tahrij. Kita mengetahui sanad lengkapnya.
matan lengkapnya itu dengan tahrij. Langsung saja ke metode melakukan tahrij. Metode melakukan tahrij ini saya beri warna kuning juga karena copy paste dari sebuah jurnal. Saya apresiasi makalah ini sudah jujur mencantumkan mengambil dari jurnal ini. Jadi hanya saja cara mengambilnya itu jangan copy paste langsung, tetapi dirubah bahasanya. Dan tidak hanya mengambil dari satu sumber. Jadi berkenaan dengan metode ambil dari beberapa sumber yang lain, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi untuk membandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain apakah benar atau tidak. Jadi metode tahrij, kitab dan literatur. Kita lihat pada makalah dari penulis, tulisan pertama pada metode ini kitab dan literatur. Dan itu semuanya copy paste. Jadi berhalaman-halaman ini copy paste sampai sebelum penutup. Belum diketahuinya, bahkan sampai tulisan yang salah pun di copy paste. Kita lihat belum diketahuinya. Ini kan salah kan? Harusnya belum. Tetapi itu pun di copy paste juga. Maka untuk kelompok setelahnya jangan meniru makalah ini dengan cara copy paste. Meskipun begitu saya tetap apresiasi karena mau jujur untuk menuliskan dari mana sumbernya. Ya ini mumpung masih semester 1, kalian masih ada kesempatan untuk lebih baik lagi dalam penulisan. Maka saya beri kesempatan untuk merevisi makalah. Insya Allah link akan saya bagikan di akhir semester. Saya ingin mempraktekkan bagaimana cara mentahrij hadis. Di sini disebutkan ada 5 cara. Jadi saya ingin mempraktekkan hal tersebut. Cara pertama, melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Ini sangat penting karena untuk kelompok 7 sampai kelompok 13 wajib mencantumkan hadis serta takhrijnya. Maka kelompok 7 sampai 13 harus bisa mempraktekkan. Contoh sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Dengan cara yang pertama, kita mengambil salah satu kata dari hadis ini. Boleh innama, boleh a'mal, boleh binniyat. Jadi kita tinggal pilih saja. Contoh kita ingin mengambil kata a'mal. Maka pada kata a'mal itu terdiri dari 3 kata. Ain, mim, dan lam. Kitab yang kita gunakan pada metode pertama ini adalah Mu'jam Mufahros li Alfadil Hadis, karya Wensing. Wensing ini sebenarnya orang orientalis. Orang orientalis, tetapi dia membuat karya yang luar biasa dalam bidang hadis. Pak, apakah orang orientalis ini bisa kita gunakan kitabnya? Bukanlah mereka musuh Islam. Kitab ini sudah ditahqiq atau diteliti kebenarannya oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan ternyata memang benar semua. Tetapi hanya beberapa sih, ada beberapa yang kesalahan. Dan itu sudah dicantumkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi kitab ini bisa dijadikan referensi. Karena namanya mu'jam atau kamus, maka ditulis urut dari abata sajaha, itu pada juz 1. Pada juz 2, kho dal dal roza sin. Pada juz 3, sin shin sod dot to. Pada juz 4, to do ain ghain. Jadi urut sesuai huruf hijaiyah. Jika kita mengambil contoh ini, innamal a'malu binniyat, maka huruf yang kita cari adalah huruf ain yang pertama, kemudian mim dan lam. Di sini huruf ain pada juz berapa? Huruf ain pada juz 4, to do ain, pada juz yang keempat. Maka kita download juz keempat dengan cara mengklik pada Waqfia ini. Ini gratis. Jadi kalian bisa mendownload 7 juz ini gratis. Kalian klik, kemudian kalian download, dan nanti munculnya seperti ini. Huruf ain ketemu. Setelah ain ketemu, kita cari huruf kedua, mim. Setelah mim ketemu, kita cari huruf ketiga, lam. Ain, mim, lam. Di sini ada semua kata amal, 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 dan jamaknya a'mal. A'mal. Sampai kita ketemukan innamal a'malu binniyat. Di dalam
Hadis ini, innamal amalu binniyat, disebutkan dalam Mu'jam Fahros, terdapat dalam Sahih Bukhari. Bab Fathul Wahyi, Itkun Manaqibul Ansor, Tolak, Aiman, Ikroh, Khil. Jadi total disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali di dalam Sahih Bukhari. Bab Imarah pada Sahih Muslim disebutkan sekali. Dalam Sunan Abi Daud disebutkan sekali, Sunan Nasai disebutkan 3 kali, dan Ibnu Majah disebutkan sekali. Nah, jadi ketika kalian mentahridz hadis harus menyebutkan nanti. Saya menemukan hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, dan seterusnya. Jadi kalian untuk kelompok 7 sampai 13 wajib bisa mentahridz. Nah, ini metode yang pertama. Metode yang kedua adalah tahridz melalui lafal pertama. Harus urut, kita menemukan kata innama dulu. Ini contohnya innama dunya mata, di dalam dunia itu ada berbagai kenikmatan. Walaysa min mata'itunya syai'un afdalu minal mar'ah sholihah, dan tidak ada kenikmatan di dunia ini yang lebih baik daripada seorang istri yang solehah. Ini adalah nasihat bagi kalian yang ingin mencari seorang pasangan. Nah, hadis ini kalian harus mencari dengan metode kedua ini kata pertama dulu, innama. Setelah kata innama ketemu, baru kata dunia. Setelah kata dunia ketemu, baru kata mata. Jadi harus urut. Nah, kelemahan dari metode ini daripada metode yang pertama, kalau pertama bisa langsung kalian mencari kata yang tengah atau kata yang belakang. Tapi kalau yang kedua ini harus dari kata paling depan, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Kitab yang digunakan dalam metode kedua ini adalah Jami' As-Shaghir, karya Imam As-Suyuti rahimahullah. Jami' As-Shaghir karya Imam Suyuti rahimahullah itu terdapat dalam Waqfiyah. Jumlah jilidnya ada 21 jilid. Kalian klik download pada link tersebut, maka tampilannya adalah seperti ini. Kata innama, kemudian setelah itu kata khol, huruf kho. Bawahnya hadis setelahnya innama, huruf dal, dunya mata. Nah, ini hadis yang kita cari. Kata setelahnya innamatin. Kata din setelah kata dunya, kenapa? Karena dunya ini dal non ya, sedangkan din dan dal ya non. Posisi huruf yang kedua, dunya non itu lebih dahulu daripada din. Huruf kedua itu ya. Nah, kemudian hadis setelahnya innamar riba, huruf ro. Jadi urut dari kata yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tahridz yang ketiga melalui perawi pertama, yaitu sebuah hadis, man mata yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang meninggal kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhir, qila lahu, dikatakan kepadanya, udkhulul jannah, masuklah surga, min ayyi abwabil jannah athamaniya syi'ta, dari 8 pintu surga yang engkau kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kelemahan tahridz dengan metode ketiga ini, kita harus mengetahui perawi dari kalangan sahabat. Selama kita tidak mengetahui perawi dari kalangan sahabat, maka kita tidak bisa menggunakan metode yang ketiga ini. Contoh penggunaan metode ketiga ini yaitu dengan kitab Musnad Ahmad bin Hambal, karya Imam Madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Total jilidnya ada 50 jilid. Kalian bisa download di Waqfiyah, semuanya gratis. Jadi kalau kalian lihat bukunya, bentuknya seperti ini. Jadi di dalam hadis ini, di dalam kitab ini, hadis-hadis Umar bin Khattab dijadikan satu. Hadis Utsman bin Affan dijadikan satu. Nah, ini contohnya man mata yu'minu billahi wal yawmil akhir, hadis yang kita cari. Ini berada pada Musnad Umar bin Khattab. Jadi semua hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dikumpulkan jadi satu oleh Imam Ahmad bin Hambal pada Musnad Umar bin Khattab. Nah, seperti itu. Lengkap sanadnya, lengkap matannya. Perawinya siapa saja? Haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Abi Ishaq an Haritsah qala ja'a Anas bin Al-Syam ila Umar. Jadi sanadnya lengkap, perawinya lengkap, teks hadisnya juga lengkap, matanya juga lengkap. Ini cara yang ketiga. Kelemahannya harus mengetahui perawi dari kalangan sahabat. Kalau tidak tahu, ya tidak bisa menggunakan metode ketiga ini. Cara keempat, melalui tema-tema hadis. Jadi kita harus mengetahui tema dari hadis yang kita cari. Contoh, idza tawadhal abdu, apabila seorang hamba yang muslim dan beriman itu wudu,
Faghasala wajhahu, ia mengusap wajahnya. Kharajat min wajhi kulla khati'atin, maka dosa-dosa dari wajahnya itu akan keluar. Nadhara ilaiha bi'ainiha, yang telah nadhara ilaiha bi'ainaihi, yang telah dilakukan oleh matanya, yaitu melihat hal yang maksiat, maka dia mendapat dosa. Tapi dengan wudhu, dosa tersebut akan keluar ma'alma, bersama dengan keluarnya air wudhu atau mengalirnya air wudhu. Baik, tahrij keempat ini melalui tema hadis. Kita harus mengetahui tema hadis ini apa. Di sini tentang wudhu, berarti dalam bab fikih itu masuk pada bab toharoh. Jadi bab fikih itu urut, toharoh, bersuci, kemudian sholat, zakat, puasa. Nah, wudhu ini masuk pada bab toharoh, bab bersuci. Maka kitab yang bisa digunakan pada metode ini adalah kitab Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Nah, itu diantaranya. Kalian bisa download di Waqfiyah. Bukunya seperti ini. Kalau kalian download, maka bentuknya seperti ini. Pada bab toharoh, bab maja fi fadl tuhur, kemuliaan bersuci, akan kita temukan hadis-hadis yang sesuai dengan tema bersuci, khususnya wudhu. Di situ membahas semua tema wudhu di dalam dikumpulkan pada dalam satu bab. Baik, ini tema keempat atau cara keempat. Cara kelima melalui klasifikasi atau sifat hadis. Contoh, innamal a'malu binniyat. Kita harus mengetahui hadis ini statusnya apa, sahih, apa dhaif, atau bagaimana. Kalau seandainya hadis ini sahih, maka kita cari di dalam kitab-kitab hadis sahih. Contohnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Kalau hadis tersebut maudhu, maka kita cari pada kitab maudhu'at yang berisi hadis-hadis palsu. Jadi karena hadis innamal a'malu binniyat ini hadis yang sahih, maka kita cari dalam kitab sahih Bukhari. Nah, kita klik kemudian download, nanti bentuknya bukunya seperti ini. Kalian temukan bab badil wahyi. Pada hadis pertama innamal a'malu binniyat dan hadisnya lengkap. Jadi tidak hanya innamal a'malu binniyat, tetapi lengkapnya bagaimana? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, sanadnya lengkap, teks hadisnya lengkap atau matanya lengkap. Ini adalah cara kelima. Kelemahannya, kalau kita tidak mengetahui status hadis tersebut, ya susah mencarinya. Nah, itu kelima cara. Kita masuk ke 6. Saya tambahkan cara ke-6 ini kenapa? Karena mungkin ada yang mengeluh, Pak, saya tidak bisa bahasa Arab. Maka bagaimana cara mentahrijnya? Nah, solusinya menggunakan tahrij dengan komputer atau dengan website. Caranya bagaimana? Nah, ini. Kita buka situs Get Hadis Web App. Get Hadis Web App. gethadis.web.app. Nah, kita skip. Baik, sebelum saya mencontohkan cara tahrij dengan komputer, saya ingin men-share link untuk tugas mahasiswa. Kalian ketik s.id/tyofrt. s.id/tyofrt. Kalian ketik pada browser, enter, kemudian kerjakan tugasnya. Caranya bagaimana untuk mentahrij dengan komputer ini? Yaitu dengan menulis teks hadisnya. Contoh, saya ingin mencari innamal a'mal. Saya ketik innamal a'mal. Maka situs ini akan mencari di dalam kitab apa saja kata-kata innamal a'mal. Oh, ternyata dalam Sahih Bukhari disebutkan 5 kali. Dalam Sahih Muslim disebutkan sekali. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan sekali. Dengan cara ini, kalian bisa menemukan teks hadis lengkapnya dan terjemahnya. Ini cara yang paling simpel, terutama bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Maka tidak ada alasan bagi kelompok 7 sampai kelompok 13 tidak bisa melakukan tahrij. Saya sudah mencontohkan. Maka setiap kali kalian mencantumkan sebuah hadis, harus mentahrij hadis tersebut. Karena kalian pada mata kuliah hadis dakwah nanti. Baik, ini berkenaan dengan tahrij dengan komputer. Mungkin untuk kelompok 6 ini perlu dilengkapi metode-metode tahrijnya.
kemudian yang copy paste ini tolong ditambah referensinya, ambil dari sumber yang lain. Jadi jangan cuma copy paste dari satu sumber. Kemudian sertakan footnote supaya menunjukkan kejujurannya. Tapi untuk kelompok 6 ini sudah lumayan lah, hanya disempurnakan ketika nanti revisi. Tugas kalian menilai untuk semua, tugas kalian menilai makalah kelompok 5 dan kelompok 6 ini bagus yang mana. Kalau seandainya bagus yang salah satunya, maka kalian harus memberi nilai lebih. Yang jelek, katakan jelek, yang bagus, katakan bagus. Harus objektif, tidak ada subjektivitas. Tidak ada karena dia teman baik saya kasih nilai yang tinggi. Tidak. Tapi kalian harus objektif, katakan yang bagus itu bagus, yang jelek itu jelek. Semoga penjelasan dari makalah 5 dan 6 ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.